Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gibah semua, jumpa lagi kita di Gibah TV. Gibah hasil literasi, Gibah hasil edukasi. Dan juga kita kali ini kedatangan tamu yang spesial di edisi Gibah kali ini. Ada Wajejen Jainuddin. Assalamualaikum Wajejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar Bapak? Alhamdulillah lancar. Lebaran gimana? Lebaran mah lockdown. Tapi ini usaha mantep Wajejen di edisi lebaran pertama. Edisi lebaran pertama ngereyeh lah. Ngereyeh. Lah gitu. Alhamdulillah ayawai. Nah, pasti ini sobat semua penasaran. Ya siapa nih sosok Wajejen Jainuddin ini. Nah, tapi bagi Anda nih pecinta kopi ya, pecinta kopi di Cianjur pasti tidak asing dengan namanya Cafe R7. Bila Anda sering mengunjungi atau sering nongkrong di Cafe R7 tapi sering berjumpa dengan beliaulah ini owner dari R7 Coffee Corner. Kita akan kupas sedikit nih, lihat sedikit sih, saya penasaran, pengen kupas lebih banyak deh tentang sosok beliau, tentang bagaimana beliau merintis cafe kopi yang kalau kata saya begini, R7 Coffee Corner ini kata Wajejen sendiri tentang statement saya ya, R7 Coffee Corner ini adalah barometer kafe kopi di Cianjur. Setuju nggak? Kalau disebut barometer enggak lah gitu. Tapi lebih ke edukasi lah. Edukasi, pembelajaran. Ya. Saling belajar. Saling belajar juga. Woi, ini low profile banget nih orangnya nih. Padahal kalau saya ini ya, saya sering misalkan nongkrong di kafenya Wajejen. Lalu ada teman-teman yang juga nongkrong hadir di situ kan. Tahu-tahu dia juga pengusaha kopi. Kebanyakan kayak gitu. Mungkin karena ini gibah dikit ya, pengen melihat cara meraciknya dari R7 ini atau gimana. Nah, saya bisa mengatakan R7 ini barometer kopi di Cianjur gitu. Itu loh Wajejen. Nah, ini sedikit juga pertanyaan, dari mulai kapan sih merintis R7 ini sampai namanya sejauh inilah di Cianjur? Asal mulanya mah kan dari Bandung. Dari Bandung. Kebetulan yang punya dulu suatu perusahaan lah gitu ya. Buka cabang lah ceritanya kan gitu ke mencari cabang Cianjur gitu. Basicnya memang di rest area SPBU. Gitu. Nah, kebetulan di sana hampir jalan 6 bulan. Di Bandungnya? Enggak, di Cianjur gitu. Udah jalan di Bandung, udah jalan lah gitu. Alhamdulillah udah maju ke Cianjur gitu. Ekspansi ya, ke Cianjur ya, baru 6 bulan. Ya mungkin pasar belum bisa masuk lah gitu ya. Gitu. Pasar belum bisa masuk. Ya waktu itu mungkin orang-orang belum sih kafe kopi gitu. Gitu. Jadi aneh lah gitu. Nah, kopi teh yang pertama mungkin mahal kan, keduanya pahit lah gitu. Gitu. Ya kebanyakan mungkin orang Cianjur rencengan di warung-warung kopinya kali ya. Enggak, jadi memang kebetulan kan jadi tren 2012 mungkin belum terlalu rame ya kopi shop gitu, kayak kedai kopi gitu. Ya belum rame memang sih. Belum terlalu tren lah gitu kalau dulu gitu. Nah, singkat cerita gitu, jadi si perusahaan ini teh nggak jalan lah, dalam artian masuk jadi stuck gitu pas buka cabang. Iya gitu. Nah, kebetulan di sana ambil pilihan gitu, mau dilanjut atau ditutup gitu. Kalau dilanjut mungkin saya yang lawan sih namanya teh ya, yang mengakuisisi gitu, sok aja lah gitu, pakai dulu yang menjalani. Nah gitu, menjalani gitu. Ya pas beres ya jadi intinya serah terima lah gitu ya dari si perusahaan itu teh gitu. Jadi ketika pas buka cabang awalnya nggak jalan, si perusahaan yang pertama megang saham lah ya, intinya megang saham itu kolaps istilahnya, pasti kok nggak jalan, income-nya nggak sebanding sama modal. Gitu. Nawarin
nawarin untuk diserahkan ke Wajajen. Nah, gitu. Jadi Wajajen dengan berani, walaupun dengan berani, satu belum berani, kedua mungkin budgetnya juga nggak bisa lah gitu. Alhamdulillah di support gitu. Oh iya. Gitu. Alhamdulillah dari sana dari 2012. Nah, kita langsung tembak gas terus gitu. Gas terus ya. Walaupun waktu itu tren ngopi di Cianjur belum bisa masuk sih gitu. Tapi Wajajen berani lah mengambil keputusan untuk gitu. oke lah saya ambil ini gitu kan. Dengannya istilahnya mah lahola lah gitu. Lahola milik mau kemana. Nah, gitu, yang penting mah ikhtiar lah gitu. Dan ini yang menarik lagi, ini nih pemirsa, ini saya juga lagi ngopi racikannya Wajajen, dan kebetulan di Cianjur ada 2 cabang ya. Ya, ada 2 cabang di Jalan Raya Bandung 1 dan di sini di Cugenang. Di Cugenang ya, 1. Dekat samping Sate Sinta. Samping kafe Sate Sinta. Ya. Saya pribadi memang ini ya merasakan kopi shop di kafe ini memang berbeda dari kopi rencengan-rencengan di warung. Ya harga ada rasa, ada kualitas lah. Iya. Mengingat tren sekarang ini, kalau saya perbandingan harga, ini kata orang sih ya, ini kata teman-teman juga yang mereka lebih dulu terjun sebagai penghobi dan penikmat kopi. Ada celutukan yang wah ngopi mah ke R7 aja gitu kan. Waktu dulu saya belum rajin ngopi seperti sekarang, belum menjadi penikmat kopi juga. Kopi rencengan aja lah, itu juga ngolawan istilahnya ke teman yang lagi join gitu kan, ngolawan. 2000 barang-barang lah istilahnya di cup yang kemasan cup kecil itu. Kalau sekarang ya ada bahasa celutukan R7 aja, murah, enak, murah. Wah gitu ya. Tapi ternyata kalau saya pribadi sih belum mengeksplor ya di kafe-kafe Cianjur, belum banyak mengeksplor. Tapi pernah lah ada beberapa tempat juga yang pernah saya kunjungi dan memang R7 ini murah. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa lebih murah dari harga pasaran yang lain kafe-kafe ini? Apakah memang harga kopi di kafe itu ada standar atau gimana? Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu ya gitu kalau kafe-kafe lain istilahnya harganya nggak sama kayak R7 gitu ya. Ya bisa jadi juga yang lebih murah dari R7. Ada juga kan bisa jadi kan gitu. Cuman intinya kita yang satu mungkin kita dari kualitas sama kuantitasnya mungkin kita nge-explore sendiri gitulah gitu. Oh, ada racikan sendiri. Gitu. Jadi si basic kayak kopinya mungkin kita si baristanya ya. Gitu. Dari bahan-bahannya mungkin kita cari yang premium, terus harganya juga kita ya cari yang terjangkau lah gitu. Jadi si customer juga bisa menikmati kopi yang premium tapi harga terjangkau gitu. Jadi semua kalangan bisa menikmati lah. Ini nih Sobat Gibah nih, tempat kopi yang Anda cari tuh di sini. Jadi kita juga nggak profitnya nggak ambil banyak. Nggak ambil banyak tapi intens ya. Gitu. Yang penting mah berkah lah. Berkah, gitu. Baik. Jadi istilahnya kecil tapi terus-terusan gitu. Masuk. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Ini kita belum jadi bukit loh. Ini emang dari dulu gempal seperti ini. Kalau dari dulu mah mungkin sempat gede lah gitu. Sempat gede gitu. Segede apa? Apa dulu kayak andong gini? Yang dulu mah segini ya gitu. Sempat segini juga, segini juga, dan sekarang tetap segini. Tetap segini. Wah, mungkin transformasi setelah sukses menjadi pengusaha kopi ya. Gara-gara kinerjanya mungkin terlalu banyak. Banyak. Otomatis kan makan juga jadi lebih banyak. Iya, setuju. Benar. Ya memang ini loh. Dari kemarin kita jadwalin, ayo tuh Wajen, kapan nih saya bisa kepo-kepoin Wajen? Baru ke sekarang. Saking sibuknya ini beliau nih, ampun. Terlalu banyak kayak Gero, biasa lah. Saya pribadi begini. Penasaran dengan kopi kafe. Itu ketika Indonesia waktu itu mengeluarkan film Filosofi Kopi. Kan dari situ, tapi saya kaget ketika melihat ada percakapan dalam film itu, ini harga kopi ini berapa nih? Pesan kopi cappuccino. Dia pesan 1 cup, harganya 50.000 cuy.
wih, masa sih kopi semahal itu gitu kan. Nah itu pertama yang jadi buat saya penasaran. Saya sih prinsipnya ketika ada harga, ada rasa, ada kualitas gitu kan kalau makanan. Makanya saya penasaran seenak apa sih harga kopi 50.000. Makanya pertama saya datang langsung ke R7. Oh ternyata nggak 50.000 juga. Mungkin bisa 4 gelas 5 gelas lah. Tapi ya emang nikmatnya seperti itu gitu. Nah dari kemajuan ini, apakah dari film, gara-gara film Filosofi Kopi itu nih, warga-warga atau khususnya pemuda Cianjur menjadi penasaran dengan kopi kafe? Kalau nggak salah tahun berapa sih? 2013-an ya? 2014 deh. 14. Kalau nggak salah malah gitu. Ya. Apakah merasakan dari efek film itu kemajuan R7? Ada sedikit banyaknya ada lah. Jadi mungkin karena ada ya film lah gitu ya. Ada film, orang jadi penasaran. Kopi gitu. Kebetulan kita juga jualan kopi, mungkin jadi penasaran. Iya. Tapi sempat nonton juga film itu kan? Sempat nonton. Udah beberapa kali lah. Ya. Udah beberapa kali. Dan memang berefek juga ya? Ya alhamdulillah berefek. Berefek. Wah ini dia ini dari hasil cabang luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya yang menjadi saya penasaran, ini sekarang di Cianjur. Ya Cianjur bukan kota-kota besar lah ya, bukan kota besar, bukan kota maju-maju amat juga. Tapi memang seperti yang tadi Wajajin katakan, bisnis dari kopi ini juga sudah mulai menjamur. Berarti kompetitornya sudah menjadi banyak dong? Iya, udah banyak. Kalau dulu kan ya terhitunglah satu dua. Kalau sekarang hampir tiap jalan-jalan protokol di Cianjur ada kafe kopinya. Ada trik-trik tersendiri nggak untuk bertahan dengan situasi kompetitif seperti ini? Oh ada. Seperti apa tuh? Yang satu mensikapinya tuh? Ya, yang satu kita tetap pegang satu kualitasnya. Kualitas. Keduanya rasa tetap dijaga. Rasa yang dari 2012 sampai 2020 sekarang ya tetap sama, alhamdulillah. Tetap sama. Ya memang tetap sama sih. Gak dikurangin, gak dilebihin gitu, kecuali si customernya request lah gitu, menyesuaikan lah gitu. Tapi kita tetap menjaga kualitas dan kuantitas. Dan ya memang dari sekian tahun ini, dari harga kopi memang di Cianjur juga cenderung naik ya. Alhamdulillah. Cenderung naik. Tapi tetap bisa bertahan dengan harga seperti itu, dengan harga yang sekarang lah istilahnya. Insya Allah masih bisa lah. Masih gitu. Bisa. Ya. Karyawan sekarang berapa sih? Sekarang semuanya ada 9. Oh 9. Sama saya 10. Jangan dihitung dong ini. Dihitung itu saya juga digaji ya. Kalau dihitung harus dihitung 2 tuh. Soalnya paling gede dari yang lain. Wah keren. Nah ini kalau yang saya sering pesen di sini biasa ya bisa dibilang namanya Ancient ya. Ancient. Tapi dari R7 sendiri ada nggak sih kopi yang memang dispesialkan gitu dari menunya? Kalau dispesialkan ada. Apa itu? Kita rekomendasi itu biasanya ada Jamaican Rum kan. Oh Jamaican Rum, Brown Angel, Caribbean gitu. Jadi itu mah apa sih? Racikan sendiri lah gitu. Oh, emang racikan sendiri. Ya, gitu. Oh, pantes. Jadi bahan-bahannya nggak diiniin lah, Pan. Iya. Jadi itu mah dari iseng-iseng mungkin. Iseng gitu. Ya, hasil explore, hasil gitu. Dari mimpi juga. Oh ada mimpi, gitu, ada bantuan mimpi, wangsit. Wangsit dari Allah tapi tentunya. Ya, bener, gitu. Pantas saya pernah berkunjung ke satu tempat gitu kan, pernah juga merasakan kopi tadi Jamaican Rum kan. Ini saya pengen coba Jamaican Rum di tempat lain gimana? Nggak ada. Zong saya berarti udah ke R7 Day wae. Jadi itu ya ini bukan membocorkan rahasia ya, tapi memang Jamaican Rum tadi juga ini edukasi bagi teman-teman gibah semua yang memang mereka belum tahu, yang baru pengen merasakan kopi kafe. Tapi kopi apa yang harus dirasakan pertama bagi pemula? Nah kalau bagi pemula kita biasanya lebih
harus tanya dulu sih sebenarnya suka kopi yang basicnya hitam atau yang campuran, campuran kayak susu apalah gitu ya. Oh ya, di mix gitu, ya. Gitu. Kalau misalkan kalau yang pemulanya kopi hitam, kita mungkin diarahinnya ke manual brew T60, Japanese misalkan kan gitu. Oh itu bagi pemula nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Justru kalau dibikinin nggak kan kaget gitu. Kalau kopi sisik kan dia keasaman tingkat keasamannya lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Nah kalau kita dibikinin long black misalkan pakai mesin gitu ya, pakai mesin kopi, mungkin dia lebih strong. Mungkin bisa lebih pahit berapa kali lipat lah gitu. Ya kalau saya pribadi kan ini lidah saya sih bisa berbeda juga dengan lidah-lidah penikmat kopi yang lain. Kalau saya pribadi cita rasa yang saya inginkan kan dia itu pahitnya dominan, tapi manisnya juga terasa. Ya kayak hidup saya lah, pahit-pahit manis. Aduh, gitu. Ngerinya. Tapi udahlah, jangan jadi curhat itu malah. Sementara yang selama 8 tahun ini kebanyakan penikmat kopi sukanya rasa yang seperti apa? Dari brand yang sering terjual gitu. Yang paling banyak sebenarnya long black lah. Oh, long black. Mungkin kan dari pertama kan bener nih, long black itu apa? Bagi yang ini siapa tahu ada yang nonton tapi belum tahu long black itu long apa black gitu. Jadi kalau porsinya segini gitu. Cuman dia kopi yang basicnya itu yang namanya espresso kan double, dia pakai yang double. Iya, double. Sekitar 60 ml. Dicampur air 150 ml gitu. Gitu. Jadi agak lumayan pekat lah gitu. Beda sama kayak kalau di sini kan di R7 ada americano. Iya, americano. Mungkin dia pakai single gitu. Tapi americano juga ada yang double. Yang double mungkin jatuhnya ke long black. Kalau americano dia pakainya single gitu. Jadi itu buat yang nggak terlalu pahit lah gitu. Mungkin yang saya udah pahit gitu. Pakai pahit deh karena dulu lebih ngeri kan. Memang luar biasa. Dan bagi Anda yang bingung, pemula pengen nongkrong kopi tapi harganya terjangkau, nah ini yang Anda cari nih ya. Kita bisa diarahin lah gitu. Diarahin. Kita diarahinnya mungkin supaya lebih mengetahui dulu lah gitu. Kita pakainya biasanya kalau yang dingin diarahin, kalau yang pemula mungkin diarahinnya ke yang dingin dulu lah gitu. Yang dingin dulu ya. Biar merasakan. Jadi ada sensasi manisnya, pahitnya ada juga kan. Ya emang itu sih pertama kali orang misalkan ke R7 pertama kali datang pertama ngopi di sini ya itu kebanyakan ya. Kok ini kayak jus kayak milkshake biasa gitu kan. Tapi kenapa kopi? Nah itu anehnya di sini gitu lah. Terus ini edukasi juga nih dan juga saya selama ini masih belum paham banget. Kan kopi itu jenis benih kopi ada, kalau nggak salah ada Arabica, ada Robusta juga ya, ada Liberica. Oh Liberica, ada Liberica. Afrika gitu nggak ada? Kalau Afrika mah jenis daerahnya. Oh jenis daerah. Kalau negara bukan daerah. Oh ya, perbedaannya itu yang paling signifikan apa? Yang paling bisa dipahami lah. Arabica itu jenisnya intinya kalau Arabica mah mungkin dari cita rasa pasti berbeda lah. Kayak gimana Arabica? Kalau Arabica mah mungkin tergantung daerah ya. Jadi dari Arab gitu misalkan? Oh enggak. Kita dari Arab Pak. Cianjur lah. Arabica namanya. Jadi Arabnya. Memang dari dulu kan kalau Arabica jadi karakternya itu kan dia menyerap dari si tanah sekitarnya gitu. Misalkan kalau dia tanamannya kebanyakan buah atau sayuran atau apa dulu dari tanahnya mungkin mendekati rasa seperti itu gitu. Makanya jadi ada ya asam kan gitu. Ada manisnya gitu kan, terus ada yang ada rasa kayak rempah-rempah kan gitu. Itu Arabica gitu. Dan tumbuhnya juga di atas 800 permukaan laut. MDL. Kalau Robusta mah di bawah juga bisa. Iya. Dan rasanya juga Robusta ciri khas gitu. Ciri khasnya seperti apa? Ciri khasnya ya ada asam-asamnya gitu. Asamnya nggak ada, cuman lebih ke flat gitu rasanya gitu. Standar lah. Jadi kalau saya kan pecinta Robusta Arabica, jadi kalau Robusta mah jadi rasanya nggak aneh-aneh lah gitu.
Jadi kan kalau Arabica mah kan ada yang rasa, kalau menurut saya kan gitu, ada rasa buah, ada rasa apalah gitu ya. Oh, bermacam-macam gitu. Juga ada ya. Tumbuh-tumbuhan lah gitu ya. Nah, kalau Arabica, kalau Robusta mah ya lebih ke pahit lah gitu. Tapi pahitnya nggak terlalu pahit sih gitu. Oh, jadi nggak ada asam-asamnya gitu. Kalau bisa saya simpulkan Arabica itu kita bisa explore kayak tadi Jamaikan ya, wajajen buat menu sendiri, racikan sendiri ya. Makanya kalau dari terutama di R7 kan gitu, jadi kalau buat campuran kayak Jamaican, Angel kita pakainya nggak pakai Arabica 100%. Kalau pakai Arabica 100% jatuhnya ntar jadi ada asam-asamnya. Iya, jadi Japanisan lah. Jadi Japanis, makanya di mix lah. Di mix. Kalau sekarang mah disebutnya kan house blend trennya gitu. Wih, house blend. Gitu. Tapi memang wajajen dari dulu memang zaman sekolah ada gitu cita-cita jadi pengusaha kopi seperti sekarang. Sebenarnya mungkin takdir sih sebenarnya. Takdir ya. Takdir. Padahal dulu sekolah nggak ada jurusan jadi barista, jadi pengusaha kopi seperti ini. Oh, nggak ada. Basic menjadi seorang barista juga. Oh, nggak ada. Nggak ada. Semuanya memang takdir dadakan dan jalannya wajajen. Nah gitu biasa. Mungkin ya dinikmatilah pekerjaan apapun lah gitu. Misalkan saya di bidang misalkan industri ya harus tetap ditekuni kan. Siapa tahu kan kita kedepannya bisa jadi pengusaha garment kan di rumah kan gitu. Ya kalau saya mungkin istilahnya dulu pas terjun di kopi ya istilahnya jadi karyawan lah gitu ya. Tapi saya nggak jadi istilahnya apa malu atau gimana kan gitu. Gengsi kan kalau barista mah kan lebih condong sebenarnya. Kalau dulu kan identik dengan gegero gitu. Gegero. Cuci piring kan gitu. Kadang ada yang nggak mau juga kan gitu. Belum tren kayak sekarang lah gitu. Kalau sekarang mah kan jadi tren gegero itu udah rame gitu. Sekarang mah tren gegero nggak keren. Nggak gegero nggak keren. Semakin banyak gegero, semakin banyak pundi-pundi. Asik. Semakin banyak. Nanti gegero apa? Translate. Ini bahasa gaul ya, kita. Bahasa nah DJ, mun istilah bahasa Inggris mah cuci piring lah ya. Pekerjaan dapur bukan. Nggak DJ lah ya, aduh. Oke, luar biasa. Ya, itulah sekilas pemirsa. Cukup puas dengan unek-unek saya dan kepo saya selama ini tentang sosok Wajajen Jainuddin ini, yang seorang coffee maker, coffee owner, cafe owner yang sekarang berhasil mengkapan sayap di sini. Alhamdulillah. Cabang kedua ya. Cabang kedua. Ya. Dari mulai enggak kedua kalau di Cianjur. Oh, kalau ini Cianjur mah kedua. Ya, kalau Cianjur kedua. Dari mulai mengakuisisi. Iya. Berani dan sampai sukses sekarang, wah luar biasa. Muda, sukses, apalagi yang kurang dari Wajajen ini. Tapi udah nikah ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ya bagi yang nonton harap ditahan dan disimpan rasa kagumnya untuk memiliki Wajajen. Oke, sekian untuk episode kali ini. Dan tentunya bagi Anda yang untuk penasaran bagaimana rasanya, silahkan datang aja langsung di R7 Jalan Raya Bandung sama di Cugenang ya, samping Cafe Sinta. Oke, bagi Anda pemula juga nanti bisa diarahkan kopi apa yang tepat buat Anda. Tentunya rasa premium, harga terjangkau. Harga terjangkau, keren. Sampai jumpa lagi. Thank you Wajajen sudah berbagi cerita dengan kita. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat teman-teman Gibah yang nonton. Oke, salam literasi, salam edukasi. Assalamualaikum. Bye. Heula ih. Can maca doa heula. Geumpeur urang geus aya ngobrol biasa kieu mah teu aya aja direkam mah geumpeur we keukeun anjir. Sarua batinya. Sarua. Bismillahirrahmanirrahim.
make opening lah nya. Make opening. Opening lah ame rada ieu. Rada afdol. Juga untuk edukasi tentunya kepada kalian semua, cut salah aing. Salah.